Oke, Baik, boleh, baik baik. langsung saja. Biar saya buka dulu, Kang Januar. Silakan Kang Irfan. Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara webinar bulan Maret ini di awal tahun. Alhamdulillah kita bisa kembali mendatangkan atau sharing ya dari praktisi industri. Ini kebetulan kawan di komunitas ya, Januar Primasti, dan sudah hadir di sini. Dan kita akan berbagi ya, sharing pengalaman tentang pembuatan storyboard. Sedikit brief, short brief tentang Kang Januar ini. Ya, dulu bareng-bareng di komunitas Cimahi Creative Association, ya, Betul. dan sekarang sudah malang melintang di industri kreatif ya, terutama profesinya sebagai storyboard artist. Menarik nih melihat pengalaman Kang Januar, karena pastinya benar-benar dari awal ya, karirnya dari freelance, ya, lalu tergabung di studio-studio, terutama nih yang di highlight adalah studio startup besar ya, unicorn ya, Ruang Guru, pernah jadi storyboard Ruang Guru, dan saat ini menjadi storyboard di sebuah perusahaan di Timur Tengah ya. Nanti sedikit dilengkapi ya informasi saya, Kang Januar ya. Oh ya, siap. Boleh Kang. Ya, ya. Jadi mengerjakan kerjaan dari luar ya, luar negeri ya. Dan informasi menarik lagi adalah baru saja diterima ya, diterima S2 di London ya. Mudah-mudahan jadi itu. Amin. Jadiin Kang Masih Januar ya. masih on proses Kang. Amin, amin. Ya, semoga lancar Amin. prosesnya. Dan saya selalu bilang ke teman-teman komunitas, jangan lupa untuk terus ya meningkatkan pembelajaran. Negara kita suka ijazah ya. Kang Januar, mudah-mudahan tidak menyita waktunya hari ini. Apakah sehat di sana? Sehat Kang, baik. Ya, memang informasi ini tidak hanya untuk mahasiswa DKV UPI yang sudah menjadi mata kuliah ya, ada mata kuliah animasi 3D. Oke. Dan dalam prosesnya itu tugas akhirnya membuat short. Salah satu part yang paling strategis membuat storyboard, sehingga kuliah umum hari ini wajib. Saya lihat juga ada teman-teman dosen yang hadir, ada guru-guru hadir, di luar UPI juga hadir, komunitas juga hadir, dan tampak ramai juga ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan juga bermanfaat bagi Kang Januar juga. Amin. Saya pikir teman-teman sudah nunggu ya, kita nggak perlu panjang lebar lagi. Silahkan sih, saya sepenuhnya menyerahkan kepada Kang Januar untuk memulai. Santai aja Kang Januar ya, dibawa Ya, santai aja lah. Ini open discussion juga, ya nggak usah disebut kuliah juga lah, ini sharing-sharing aja lah. betul, betul. Waktu kalau kurang sampai waktu maghrib sampai subuh boleh lah, kita Enggak, nunggu. enggak sampai buka puasa juga. Kasihan mau pada beli takjil juga Kang. Oh iya, iya, iya. Siap ya. Ya, buat teman-teman juga jika ada pertanyaan nanti ada sessionnya, dipersiapkan aja. Selama session presentation ini mungkin kita mute dulu ya, kita beri kesempatan kepada speaker untuk bicara. Sekian ya. Selamat mengikuti webinar. Silahkan Kang Januar ya, bisa memulai. Baik, terima kasih Kang Irfan atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada tim DKV UPI, Nusa Edu, juga kawan-kawan yang ikut dalam webinar sore kali ini. Kali ini, sore ini mungkin sifatnya bukan kuliah ya, lebih kepada sharing aja, ngobrol santai. Karena saya yakin partisipan di sini juga ada yang sudah berpengalaman ataupun mempunyai profesi yang sama mungkin.
Juga tadi Kang Irfan mention ada kawan-kawan dari guru, juga dosen, yang mungkin, memiliki pengalaman yang lebih dalam bidang, storyboard ataupun animasi. Jadi, kali ini bisa dibilang, sharing sedikit mengenai pengalaman saya bekerja di dunia industri animasi khususnya bidang storyboarding. Oke, salam kenal, nama saya Januar Primasti, saya bekerja sebagai storyboard artist, ilustrator, juga graphic designer, tapi mostly kerjaan saya, selalu berkecimpung di dunia animasi, khususnya pre-production. Terkadang juga tidak hanya storyboarding, saya juga buat, character design, concept art, juga, animatic mungkin ya. Hal-hal yang berkenaan dengan pre-production di dunia animasi. Juga di beberapa, film, live action, tapi, di, part pre-production-nya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini sekilas, experience, saya di dunia kerja. Saya bekerja di beberapa studio animasi, juga tidak hanya studio animasi, sebetulnya saya juga pernah bekerja di, mungkin bisa dibilang perusahaan informatika, tapi yang saya pegang tidak jauh dari, content creating yang berhubungan dengan animation ya, kalaupun tidak animation, ilustrasi dan graphic design. Sekarang saya bekerja di perusahaan, di Dubai, Herogram, sebagai storyboard artist. Kami sekarang sedang memproduksi animasi serial di YouTube, nanti akan saya share mungkin ya untuk teman-teman kalau ingin lihat dan juga kalau mau support untuk channel, serial animasi kami, nanti akan saya tunjukkan. Ini mungkin beberapa awards dan honors yang pernah saya ikuti, sebagai lomba ataupun, penghargaan beberapa pekerjaan. Portofolio mungkin ini di sini saya lihatkan dulu ya pekerjaan yang saya kerjakan sebentar. Oke. Isn't that cool? Also, I'm the oldest MSA girl here because my story happened in the 70s. But trust me, it's interesting enough, and you'll learn a thing or two about hope. So please like and subscribe. My life was not exactly good. We could only eat once a day, and our house was falling apart, just like my family. Our dad was always angry, and we were very poor. But there was a time where everything was fine. Back when my brother Lucio and I were little, Dad was a good dad, and Mom was there. They were the most loving parents in the whole world. They always played with us in the park and bought us toys. We weren't rich, but our family was happy. Until one day... I got fired. They scammed me. What? They scammed me. We lost everything. He never told us who scammed him. We tried to ask him how we could help, but he just ignored us and sold our toys and Mom's jewelry. However, things to sell ran out, and Dad didn't know what to do anymore. Maybe we can work. Selling things or, I don't know, something. Yeah, Dad. We can sell matches or... No. What? Why? You can't leave school to go to work. But... I said no. We will put you in a public school and your mom and I will see what we can do. So go study or something. We fought with Dad many times, but he wouldn't let us work, so we gave up. At least Mom was still there, right? Mom, what are you doing? Lucio and I had woken up in the middle of the night and found Mom cleaning the house like crazy. Oh, I'm just cleaning the house, darling. At 3 a.m.? Mom, I know you like cleaning, but...
Oke, saya pikir cukup ya untuk sneak peek, pekerjaan yang saya kerjakan currently. Mungkin teman-teman kalau mau, subscribe dan juga nonton itu sangat membantu Suddenly, channel she kami, boleh Ini di-follow. series pendek. Iya, di YouTube Kang, namanya MSA My Story Animated. Ini series, tapi juga kebanyakan sih memang setiap episodenya ceritanya berbeda. Cuman ada beberapa episode yang memang ceritanya sama. Punya Dubai ya ini ya? Iya, kantornya di sana kebetulan. Kirain bakal berjibab ya, bersorban. Enggak, memang target marketnya mungkin memang anak remaja secara global mungkin ya, jadi secara universal lah. Itu kurang lebih pekerjaan yang saya kerjakan sekarang. Kita kembali ke slide. Wait, saya mau liatin porto yang lain juga mungkin ya, sebentar. Jangan lupa sebelum materi juga ceritalah pengalaman di startup, di ruang guru gitu. Oh Itu iya. penting nih buat teman-teman yang akan merintis karir atau buat Pak Guru, Pak dosen untuk cerita ke mahasiswanya gitu. Oh, boleh Kak. Mungkin saya share yang sebentar. Windows saja mungkin ya. Wait. Oh iya, ini. Sip. Share. Oke, ini mungkin beberapa portofolio story saya juga sebelum bekerja di tempat yang sekarang. Sebelumnya saya juga sempat bekerja di Ruang Guru. Kami membuat konten animasi untuk pembelajaran anak SD sebetulnya, cuman memang dikemas dalam bentuk style anime dalam beberapa episode yang memiliki hero-hero dan juga story bersama villainnya gitu ya. Di situ saya mengerjakan storyboardnya dan juga memanage tim beberapa storyboard artis yang junior juga. Kurang lebih ini yang kita kerjakan, bentuk storyboardnya seperti ini. Ada ya di layar ya muncul? Ada. Ya, ini bentuk storyboard yang digunakan di Ruang Guru. Storyboardnya ini memang tidak menggunakan panel yang tradisional. Dalam satu lembar itu beberapa panel, tapi kami menggunakan slides, tepatnya Google Slides, supaya memudahkan file ini di-share di beberapa divisi secara online gitu. Jadi ketika ada masukan dari master teacher, karena kebetulan kita di Ruang Guru itu bekerja dengan master teacher. Master teacher itu yang membuat bukan cerita ya, lebih kepada materi dan juga rangkuman pembelajaran apa yang ingin disampaikan. Juga bagaimana bahasa dan gaya penyampaian itu didesain oleh master teacher dari misalkan biologi ataupun IPA ataupun matematika, itu ada timnya sendiri-sendiri. Saya bekerja di bawah mereka, jadi memang diskusinya cukup diperlukan sangat intens. Jadi format Google Slide ini sangat membantu kami, khususnya yang bekerja secara jarak jauh ya, online ya. Ini storyboardnya menceritakan tentang, kalau nggak salah, si Mas Agoy ini ceritanya tim gudang kalau nggak salah ya, tim gudang yang bekerja di sebuah supermarket tiba-tiba menjadi jahat dan bisa mengendalikan barang-barang di sekitarnya menggunakan kekuatan gravitasi ataupun hal-hal yang berbau fisika. Ini kalau nggak salah ceritanya tentang materi fisika.
fisika atau IPA gitu kalau nggak salah. Pokoknya berkenaan dengan gravitasi dan lain-lain lah. Ya kurang lebih inilah untuk storyboardnya. Di sini karakter utamanya itu ada Bona sama Lulu sebagai hero dari serial ini. Saya kurang tahu sekarang masih tayang di aplikasinya atau enggak, karena udah lama juga nggak cek ya. Cuman kalian bisa, kalau mau nonton bisa cek di aplikasi Ruang Guru. Oke, mungkin kita maju ke foto yang lain. Oh, nggak muncul ya. Nah, ini juga bentuknya, ini storyboard untuk serial Tokusatsu Bima yang waktu itu tayang di RCTI kalau nggak salah. Saya beberapa kali mengerjakan episodenya, cuman nggak banyak ya. Ini adalah salah satu yang saya kerjakan. Bentuknya memang masih menggunakan slides karena ini dipresentasikan kepada director dan art director, juga tim yang syuting di tempat. Jadi memang storyboardnya diperlukan agak lebih clear dan clean dan juga mendetil daripada menggunakan panel storyboard yang tradisional. Ini lebih kepada storyboardnya penekanannya kepada action ya. Action, jadi kamera instruction juga action dari si karakter itu harus dibuat mendetil informasinya di storyboardnya tanpa fokus kepada dialog yang mereka ucapkan gitu. Jadi ini banyak coret-coretan pergerakan kamera, action movement, kurang lebih seperti itu. Ini lalu mungkin saya sedikit share animatic storyboard yang saya buat juga. Animatic storyboard ini Sekarang sebuah kewajiban ya, jadi animatic ya. Betul, rata-rata sebetulnya tergantung penggunaannya sih Kang. Kalau memang 3D animation sangat wajib, apalagi live action movie kayak Marvel dan lain mungkin sudah wajib banget ya. Tapi kalau untuk industri 2D, stilomatic yang dipakai Kang, bukan animatic. Oh ya, mudah-mudahan nanti dijelaskan perbedaannya ya. Ya, ya ini bisa dibilang animatic sederhana lah untuk sebuah short movie menjelaskan tentang sejarah Borobudur. Pada masa 1200 tahun yang lalu, Mahaguru Samaratungga menitahkan Istapaka untuk membangun Mahakarya. Borobudur, sebuah manifesto kejeniusan leluhur Nusantara. Siapkah kamu menjadi bagian dari sejarah Borobudur? Oke, dan nanti yang mungkin yang ini Yuriko. Mungkin saya skip ke adegan yang lebih menarik untuk ditonton kalian. Bentar.
Kita maju ke adegan fight-nya mungkin ya. Sini begini. Bismillah. Apa itu Riko? Hehehe. Biar kayak dikit yo. Biar kayak superhero di kartun-kartun. Jangan banyak bicara. Ayo kita bertarung. Hei. Here. Hup. Rasakan ini. Hah? Iya. Ya kena. Wah. Aduh. Kena juga kamu. Rasakan ini. Hah? Sebentar robot. Itu ada tukang tahu bulat. Permisi, Pak, Dek, tahu bulat digoreng dadakan. Nyoy, nyoy. Kenapa selalu ada gangguan setiap kita bertarung? Ya. Hiat. Serangan terakhir. Tunggu. Kenapa lagi? Itu ada tukang sate lewat. Teh sate tayo. Satenya, Dek. Nggak dulu, Pak. Makasih. Teh sate tayo. Kayaknya nanti kita jangan jalannya robot. Oke, itu sekilas dari serial animasi Rico. Serial animasi Rico ini ada di YouTube. Kalian bisa cek ya, YouTube-nya. Rico ini ceritanya seorang anak yang mempunyai robot dari masa depan, tapi memang konsepnya si robot ini lebih kepada dunia Islami, penemuan teknologi Islam gitu. Kalian bisa tonton episode 2, ini storyboard yang saya kerjakan di season 4 kalau nggak salah, si cerita si Rico ini. Tadi Kang Irfan ada pertanyaan soal perbedaan stilomatic dan animatic. Animatic itu, stilomatic ini seperti yang saya tunjukkan di sini, lebih kepada gambaran sederhana atau bisa dibilang slideshow ya, slideshow daripada storyboard yang kita buat di dalam kertas ataupun dalam Photoshop. Gambar-gambar tersebut disatukan menjadi sebuah slideshow dan diberikan audio, efek, dan juga sedikit pergerakan-pergerakan kamera sederhana, sehingga si storyboard yang tadinya gambar itu menjadi satu rangkuman video sederhana gitu. Itu stilomatic, bisa teman-teman lihat juga. Ini gambarnya sangat sederhana karena stilomatic ini biasanya diperlukan untuk proses yang lebih cepat, dan juga si karakternya sudah ada, desain karakternya. Biasanya untuk serial animasi 3D itu seringkali menggunakan stilomatic karena si storyboard artis tidak perlu menggambarkan karakternya secara mendetil karena 3D-nya sudah ada gitu. Jadi cuman misalkan dibedain warnanya aja, nanti si tim animator sudah mengerti gitu karakter mana yang perlu dianimate gitu. Nah, kalau animatic itu bentuknya lebih mendetil. Saya akan tunjukkan ya sebentar. Pergerakannya itu lebih detail. Animatic. Nah, ini boleh. Ini dari serial dari animasi Rico juga, cuman ini ada product placement-nya. Hei teman-teman,
udah pada sunat belum? Kalau belum, yuk bareng Riko ke sunat 123. Di sunat 123 ada banyak metode sunatnya loh. Cepat dan menyenangkan. Dan habis sunat, bisa dapat mainan. Yeay! Ayo, langsung aja ke sunat 123. Tenang aja, bisa ditemani ayah bunda kok. Oke, jadi bisa dilihat sendiri. Jadi kalau animatic itu pergerakannya lebih detail karena yang digambarkan itu pose to pose gitu. Jadi dalam satu shot itu kan ada beberapa pose untuk membangun sebuah action. Pose-posenya itu dibikin secara mendetil setiap posenya agar animator itu mengikuti secara pakem tok dari yang dibuat dari animatic. Beda dengan cinematic biasanya hanya dibuat per shot gambarnya, lalu shot-shot itu dirangkum dalam satu video gitu. Jadi itu perbedaannya kurang lebih. Oke, saya pikir cukup sneak peek tentang pekerjaan atau portofolio saya. Kita lanjut kembali ke materi. Oke. Okay, next. So, what is a good storyboard gitu? Storyboard yang bagus tuh apa sih gitu? Karena seringkali banyak terjadi kebingungan di kalangan teman-teman SMK ataupun mahasiswa bikin storyboard itu apa yang harus ditekankan atau yang di-highlight dan bagaimana cara menyampaikan ide yang ingin dibuat, yang dituangkan itu dalam bentuk storyboard sehingga bisa dimengerti oleh diri sendiri, apalagi dimengerti oleh misalkan bekerja dalam tim gitu, dimengerti oleh tim yang lain gitu. Jadi storyboard yang baik itu seperti apa sih? A good storyboard is not defined by magnificent drawings, but rather by a series of informative drawings. Jadi storyboard yang baik itu bukan soal menyoal tentang gambarnya itu harus realistik, harus indah, harus memukau, tetapi lebih kepada gambar-gambar tersebut menyampaikan informasi yang ingin disampaikan sehingga dimengerti oleh seorang yang membaca storyboard tersebut gitu. Jadi storyboard yang baik itu adalah storyboard yang informatif secara visual gitu. Yang disebut dengan informatif adalah ketika biasanya memang storyboard ini memang digunakan untuk production secara tim secara besar ya. Jadi storyboard ini sangat penting untuk dimengerti oleh siapapun tanpa harus bertanya kepada storyboard artis itu sendiri gitu. Jadi ya harus sangat informatif dan juga harus dibuat sangat efisien tentunya gitu. Jadi seringkali teman-teman yang saya lihat, apalagi kalangan mahasiswa gitu ya, ketika bikin storyboard itu terlalu fokus terhadap bagaimana detailnya karakter yang ingin digambarkan, ataupun terlalu fokus terhadap background gitu, ataupun seringkali tidak pede karena gambarnya jelek gitu, nggak pede bikin storyboard gitu, karena gambarnya saya biasa aja gitu, nggak bisa realistik. And that is totally fine gitu, karena storyboard bukan tentang menggambar realistis ataupun membuat gambar itu menjadi indah gitu, tetapi storyboard itu diharapkan bisa dimengerti oleh setiap orang yang membaca storyboardnya gitu. Itu kurang lebih storyboard yang baik. Oke, lalu elemen yang terpenting dalam storyboard apa aja sih dalam tujuan membuat storyboard yang bagus gitu? Tentu saja dalam storyboarding itu banyak part-part yang perlu diperhatikan, ada gestur, ada staging, ada menggambar perspektif. Nah, ini hal perspektif ini yang sangat kebanyakan menjadi masalah bagi teman-teman SMA, teman-teman yang masih sekolah ataupun masih kuliah gitu. Perspektif, anatomi selalu menjadi momok gitu ketika mau memulai membuat storyboard untuk project-nya.
lighting, expression, bagaimana mengekspresikan karakternya itu dituangkan dalam setiap panel, line art-nya juga, warna. Ada lagi yang mikirin, aduh arsirnya nggak enak nih, atau volumenya nggak dapet nih. Tapi jika saya menilik dari pengalaman saya mengerjakan berbagai storyboard dan bekerja di berbagai tim dan studio, pemahaman sinematografi adalah hal yang paling fundamental bagi storyboard artist ataupun dalam hal membuat storyboard. Karena storyboarding itu tentang membuat visi bagaimana si film ataupun animasi ataupun produk yang ingin dibuat ini final result-nya seperti apa, itu bermula dari storyboard gitu. Jadi bisa dibilang directing atau menyutradarai sebuah short animation ataupun film itu sangat krusial pada tahapan storyboarding. Makanya seringkali dalam industri animasi yang bisa mudah dengan dari tim dari pekerja misalkan jadi hanya animator ataupun storyboard artist ataupun karakter designer, seringkali yang mudah mencapai level director itu atau sutradara itu dari storyboard artist, karena pada dasarnya storyboard artist itu mikirin keseluruhan bagaimana film ini akan jadi gitu. Storyboard artist itu harus mikirin timingnya, dan yang paling utama adalah storytelling, bagaimana si story ini akan disampaikan dalam bentuk animasinya, juga dari time pace, dan juga dari mungkin jokes ataupun dari action yang ingin dimunculkan itu semuanya tergantung pada tangan storyboard artist. Tentu saja ini sebelumnya setiap cerita itu sudah dikemas atau didesain sedemikian rupa oleh director, karakter designer, dan juga scriptwriter. Cuman bagaimana membuat semua ideation tersebut menjadi visual adalah tanggung jawab seorang storyboard artist. Maka dari itu hal yang paling fundamental bagi storyboard artist adalah pemahaman sinematografi menurut saya. Bukan tentang melukis yang indah ataupun detail ataupun realistik, tapi bagaimana menyampaikan ide dari scriptwriter dan juga director menjadi runutan cerita yang bisa memanjakan penonton gitu kurang lebih lah. Kalau bicara sinematografi tentu sangat kental dengan tentang ilmu perfilman ya. Tetapi memang yang pada dasarnya yang dalam dunia animasi pun yang diambil itu fundamentalnya ilmu perfilman juga gitu, tentang bagaimana kamera bekerja, tentang sudut-sudut angle kamera, tentang cutting, blocking karakter, staging, dan lain-lain itu memang terrangkum dalam ilmu sinematografi. Jadi teman-teman yang ingin membuat storyboard untuk proyek kuliahnya atau proyek sekolahnya, jangan takut untuk memulai karena gambarnya jelek gitu. Karena sebetulnya jikalau kalian hanya bisa menggambar gambar-gambar standar seperti anatominya sangat standar ataupun gambar-gambar background-nya sangat standar, itu sangat bisa banget untuk bikin storyboard sendiri gitu. Sejauh kalian memahami atau meriset sendiri bagaimana sinematografi yang akan diterapkan pada film atau proyek kalian gitu. Dan untuk memahami ilmu sinematografi sangat mudah menurut saya, tidak perlu, ya tentu saja untuk mengambil kuliah perfilman itu sangat membantu, tapi dengan menonton film-film animasi ataupun film live action di Netflix, di YouTube, itu sangat membangun bagaimana kita bisa berimajinasi tentang pengambilan gambar yang baik itu seperti apa. Karena pengalaman saya bekerja dengan kolega-kolega storyboard artist lainnya, mereka itu ketika nonton itu bukan menikmati film secara cerita ataupun drama, apalagi K-drama gitu ya. Seringkali mereka tuh malah memerhatikan, ini kok angle-nya malah diambil dari low angle ya, kok malah medium shot ya, atau kok malah
nggak di-cut-cut ya si shot-nya gitu, si scene-nya. Karena sebetulnya dengan menonton film itu, ketika memperhatikan sinematografi itu sangat bisa membangun bagaimana cara kita berpikir secara visual gitu. Jadi tontonlah animasi ataupun film sebanyak mungkin, mungkin lebih pay attention terhadap bagaimana pembawaan film itu dibangun gitu secara sinematografi, itu akan sangat membantu kalian dalam nanti jika membuat film ataupun membuat animasi, dan tentunya ketika kalian membuat storyboard gitu. Karena storyboard is all about cinematography menurut saya gitu. Zaman sekarang sudah banyak sekali platform-platform atau website yang menyediakan platform membuat storyboard secara instan atau sederhana, karena mereka sudah ada karakternya, sudah ada background-nya, sudah ada elemen-elemen lain. Tinggal kalian sendiri yang menentukan angle-nya mau dari mana, shot-nya mau di medium atau wide angle, atau mau dibikin panning atau zoom in zoom out, kalian tinggal mikirin itunya aja gitu. Jadi untuk saya pikir sekali lagi untuk storyboard ini sinematografi adalah hal yang sangat fundamental untuk dipahami ya. Yang lain tentu penting seperti teknik arsir atau menggambarnya gradasinya rapi ataupun line art-nya juga harus rapi, tetapi sinematografi aja dulu deh gitu dipahami, yang lain-lain bisa menyusul gitu. Karena memang kalau untuk storyboard jarang sekali dibuat berwarna, terkecuali storyboard untuk iklan TV komersial. Kalau untuk iklan TV komersial itu memang biasanya per panel dibikin sedetil mungkin, almost like bikin komik lah ya atau graphic novel. Tapi itu sangat jarang ya. Tapi tetap yang diperhatikan oleh direkturnya adalah bagaimana angle ataupun pembawaan kamera ataupun shot yang digunakan dalam setiap shot tersebut. Soal arsir atau coloring-nya, paletnya enak atau enggak, itu hal yang kedua atau ketiga lah menurut saya. Itu kurang lebih. Oke, kita coba cek deh storyboard yang dibikin oleh studio-studio besar ya. Ini saya ada sampel dari Studio Ghibli. Bisa teman-teman lihat sendiri, gambarnya itu sangat sederhana, menggunakan pensil secara manual dan juga tidak mendetil. Tetapi bisa kita lihat adalah yang ditekankan di sini adalah bagaimana misalkan di shot yang pertama nih pada sebelah kiri ini, bagaimana frame dua karakter tersebut dimasukkan dalam frame yang medium, yang close up, agar si ekspresi kaget atau tercengangnya itu dapat. Jadi bayangkan teman-teman kalau misalkan ceritanya mau ngeliatin karakternya itu kaget gitu, wah dapat tuh gitu. Terus memakai angle yang agak wide gitu. Jadi kan si ekspresinya nggak dapat. Nah, itulah pentingnya di mana yang saya mention tadi tentang sinematografi gitu, pemilihan angle kamera gitu. Juga bisa dilihat ini dari yang shot 2 ini ketika si Totoro-nya datang, bukan Totoro ya, yang si kucing busnya ini datang dari kejauhan, itu memakai wide angle agak low agar perasaan si anak kecil yang tadi itu ketika melihat sesuatu yang dari jauh tuh yang datang apaan ya gitu dari kejauhan tuh, perasaan penasaran, deg-degan, curiosity-nya itu dapat gitu. Jadi pemilihan angle ini sangat krusial bagi atmosfer atau suasana hati penonton menurut saya ya. Bisa dilihat juga ketika si kucing ini tiba-tiba datang approaching kamera sangat close up gitu. Mungkin tujuan si director biar si penonton tuh kaget itu si wajah atau dari ekspresi si kucing ini sangat weird atau aneh ya gitu. Ada pertanyaan? Lorentina, sebentar, tenggelam tadi.
Oh iya, bagi yang mau bertanya, ini memang sesinya sharing 2 arah ya. Saya ingin sesi ini sangat, talkative, komunikatif, jadi kalau ada pertanyaan langsung dilempar aja nggak apa-apa. Nanti saya bisa jawab sebisa mungkin. Dari Lorentina Veronica izin mau tanya, apakah untuk menjadi storyboard artist harus mengikuti style karakter tokoh, berarti kita harus bisa random style? Ya, sebetulnya itu sangat penting ya, bahwa kita itu tidak terpaku terhadap style gambar kita sendiri. Karena kalau untuk bekerja sama orang lain tentu saja kita harus mengikuti style orang lain gitu, atau style studio yang kita kerja gitu. Itu memang fleksibilitas style itu memang penting ya, cuman tidak harus 100%. Seringkali saya juga bekerja dengan tim yang lain, seperti tadi yang saya kerjakan di ruang guru, yang slide storyboard tadi, itu satu episode kan dibikin sekitar oleh 4 storyboard artis. Itu stylenya beda-beda. Stylenya beda-beda, maksudnya style secara gambar ya, cara menggambarnya ya. Stylenya itu beda-beda, tapi sebetulnya itu tidak menjadi masalah gitu. Selama si ukuran, biasanya yang menjadi pakem itu selama si ukuran karakter A dengan B itu kan biasanya kalau di karakter desain sudah ditentukan tuh si bapaknya misalkan tingginya 200 cm, ibunya berapa senti, asal si proporsi dari setiap karakternya itu sama. Dan juga pembawaan karakter yang sudah didesain oleh tim scriptwriter dan juga desain karakter itu masih sama gitu. Soal style gambar, kita tuh saya pikir nggak bisa 100% mengikuti ya. Cuman diusahakan harus, cuman itu tidak sangat wajib gitu sifatnya. Karena pasti setiap tangan punya style beda-beda gitu. Jadi fleksibilitas mengikut gaya gambar itu memang bagus untuk dipunyai gitu. Cuman jangan menjadi masalah ketika kita punya goresan khas tersendiri gitu. Karena itu menurut saya gift gitu, jangan dihilangkan justru. Cuman biasanya kalau di studio sebisa mungkin soal proporsi karakter dan juga pembawaan karakter aja sih yang harus dijaga. Saya juga mau tanya, biasanya untuk storyboarding itu biasanya memakai program apa ya? Sekarang udah banyak pakai ini ya, Toon Boom Storyboard Pro. Cuman kalau saya sendiri seringkali masih pakai Photoshop sih, karena Photoshop flexibility-nya tinggi gitu. Ketika saya mau bikin storyboard yang detail harus painting, harus pakai color. Untuk TV komersial bisa kepake gitu. Ataupun ketika saya mau bikin yang sederhana, storyboard thumbnailing, sketsa-sketsa sederhana, sangat kepake gitu. Jadi saya preferably milih Photoshop sih sampai sekarang dari dulu ya. Tapi kalau yang untuk storyboard serial animasi sekarang sudah banyak sering kali pakai Toon Boom ya. Oke, lanjut materi. Nah ini Bima Satya Garuda yang tadi udah ditunjukkan. Bima Satya Garuda ini memang penggunaannya itu untuk syuting live action, like cosplay terus direkam gitu. Jadi style lining-nya itu memang mereka perlunya sangat clean gitu. Maksudnya lebih clean daripada storyboard yang biasanya gitu. Karena biar setiap action, movement, fighting itu lebih jelas gitu. Ngapainnya gitu. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya kan untuk animasi 2D sangat raw sketch-nya gitu, karena memang penggunaannya untuk 2D gitu. Jadi storyboard ini again kembali kepada purpose-nya untuk apa dulu gitu. Nah ini storyboard di studio yang saya kerjakan. Karena memang karakter desainnya sudah ada dan juga si world building-nya, konsep art-nya sudah ada, jadi storyboard yang dibikin ini sangat, ya bisa dibilang gambarnya nggak terlalu bagus lah ya. Cuman ini sangat kepake oleh tim animator dan juga ilustrator gitu. Panel-panelnya pun sangat kecil karena di series biasanya, untuk pengerjaan series, pace produksinya itu cepat ya teman-teman.
misalkan 1 minggu harus beres 1 episode, 2 minggu harus berapa episode gitu. Jadi memang para storyboard artisnya ditekan untuk bekerja cepat, makanya resultnya seperti ini kurang lebih. Tetapi tidak apa-apa bagi director untuk mendapatkan hasil gambar yang kayak gini, as long di expression si karakternya dapat, terus angle-nya juga pun enak gitu. Terus juga notes action dan juga kamera movement-nya jelas, itu sudah sangat mencukupi gitu. Ini untuk storyboard series yang saya kerjakan sekarang. Itu kurang lebih. Nah, ini kalau kita lihat nih Pixar Studio mereka pakai line art yang lebih detail ya, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan lagi background-nya mereka nggak terlalu detail juga karena biasanya untuk background 3D desainnya mereka sudah ada gitu. Jadi storyboard artist hanya perlu menggambarkan garis-garis garis-garis panduan di mana si adegan ini berlangsung gitu. Mereka lebih fokus terhadap ekspresi dan blocking dan juga cutting per shot daripada si karakter. Jadi background itu di nomor 2 kan. Tapi kalau kita perhatikan di shot yang pertama banget nih di pojok kiri, mereka si storyboard artist ini membuat si panelnya dibuat ada blocking palet warna gitu ya. Mungkin tujuannya di sini agar si mood daripada scene ini ingin dibuat seperti ini gitu. Jadi biar nanti si render artis mengerti bagaimana nanti si lighting dan bagaimana yang bagian gelap mana, yang terang mana itu posisinya di mana gitu. Biasanya sih memang beberapa serial animasi 3D ada beberapa shot yang memang biasanya established shot ya teman-teman. Established shot itu dibikin berwarna atau gradasi hitam putih saja gitu. Tetapi lebih dilihatkan bagaimana si mood daripada pencahayaan dalam scene tersebut gitu. Misalkan malam atau sore ataupun sunrise, karena itu kan berhubungan dengan mood daripada si scene tersebut. Jadi biasanya kalau memang established shot-nya perlu dibikin sedih nih, ya udah deh ada terapan warna yang di apply dalam shot tersebut. Tapi itu sangat jarang ya teman-teman. Kita lihat ada pertanyaan. Wait, where is my cursor? Oh, ini. Halo kamu, ini menarik nih pertanyaannya. Normalnya untuk di industri ditargetkan berapa shot gambar per hari ya? Kira-kira kalau seminggu harus dapat 1 sampai 2 episode. Lalu untuk jam kerjanya sendiri bagaimana? Itu depends on the studio itself gitu. Maksudnya ada studio yang memang takes a longer time gitu untuk bikin 1 episode. Apalagi kalau misalkan kalian bekerja untuk Marvel gitu ya, bikin storyboardnya Spider-Man itu bisa menahun bikin storyboardnya gitu, pre-productionnya, karena si director biasanya mendetail sekali karena storyboard ini nanti mengefek kepada si kostum yang akan aktor pakai, si live set atau background atau tempat syutingnya akan dipakai gitu. Biasanya itu lebih lama. Tapi kalau untuk series seperti let's say Upin Ipin lah ya, yang mungkin kalian teman-teman tahu, itu kalau nggak salah Upin Ipin itu 2 minggu untuk 1 episode gitu. Tapi itu biasanya dikerjakan oleh beberapa storyboard artist. Jadi targetnya sih sebetulnya nggak daily ya, sehari harus berapa panel atau frame gitu. Enggak sih, lebih kepada dikasih 1 script, 1 episode, deadline 2 minggu, itu dalam 2 minggu itu tektokan terus dengan director. Setiap prosesnya dari thumbnailing, pemasukan dialog, pemilihan angle kamera sampai finishing itu setiap harinya biasanya tektokan terus sama director. Jadi tidak ada pakem ya. Cuman rata-rata kurang lebih untuk series 1 sampai 2 minggu lah ya. Pertanyaan lagi. Kalau storyboard artis bisa bekerja di perusahaan mana saja dan STB ini bisa digunakan untuk produksi apa saja selain animasi?
Sangat luas sih menurut saya. Saya pun sudah menjajaki berbagai lini industri, tidak hanya animasi. Saya pernah bekerja di perusahaan IT, perusahaan arsitektur pun juga pernah saya, di perusahaan I.O. pun. Ilmu storyboard ini sangat terpakai, karena storyboard ini tentang bagaimana memvisualisasikan ide atau imajinasi kita sebagai artis dan juga dari director gitu. Jadi kemampuan ini sangat bisa dipakai di berbagai tempat ya. Tidak hanya studio animasi, misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan desain atau arsitektur, kemampuan storyboard ini bisa dipakai ketika kalian diminta membuat gambar-gambar visualisasi suasana gedung, ataupun gedung yang dibikin tuh kan biasanya ada orang-orang yang duduk berjalan-jalan, atau ya suasana lah ya, scenery gitu. Itu biasanya kepake juga tuh. Ataupun misalnya museum juga kan untuk menampilkan sebuah pengalaman atau mood yang ingin disampaikan oleh director itu. Museumnya apakah pengen dibikin ngeri atau berapa banyak anak-anak yang bermain, itu biasanya perlu juga storyboard artist gitu untuk mengilustrasikan visual atau ideation tersebut gitu. Jadi sangat cukup luas menurut saya ya. Oke, lanjut. Teman-teman yang udah bertanya, makasih. Seru juga nih, nggak pada pasif ya. Kalau ada pertanyaan jangan malu atau sungkan, langsung aja. Saya akan usahakan jawab semua pertanyaan sebisa mungkin ya. Lalu ya tadi yang saya bilang, know your purpose gitu. Si storyboard ini untuk apa dulu? Untuk TV commercial, animation series, live action movie, atau apa gitu. Karena beda peruntukan, beda style storyboard yang dikerjakan juga. Seperti saya bilang tadi, TV komersial tuh biasanya panelnya dikit, mungkin hanya 5-10 panel, 10 gambar gitu ya, dalam satu board itu, tapi setiap panelnya detail gitu. Misalnya iklan mobil atau motor Yamaha NMAX gitu, perlu storyboard nih untuk iklan TV-nya gitu. Biasanya ketika adegan si orang main NMAX itu dibikin sedetail mungkin gitu, karena si director ingin mempresentasikan idenya itu kepada orang yang memang mungkin tidak mengerti tentang animasi gitu. Makanya harus ilustrasinya dibikin serealistik atau sedetail mungkin gitu, biar semua orang langsung paham mood dan juga kesan yang ingin dibangun dalam iklan tersebut gitu. Animation series seperti yang saya share tadi, gambarnya sederhana, cuman dikejar cepat. Live action movie biasanya combine dengan 3D asset, karena live action biasanya apalagi yang menggunakan teknik CGI itu untuk background, untuk elemen-elemen seperti pesawat, mobil, itu sudah ada aset mobil dari tim produksinya. Itu biasanya ada proses combining gitu dari storyboard 2D dengan 3D asset, sehingga menjadi nantinya animatic sebagai panduan tim produksi dan juga director. Oke, next. Nah, tetapi pada dasarnya storyboard itu ya gini aja gitu. Ada frame untuk frame shot, ada untuk area untuk action, penjelasan action, ada untuk juga penjelasan dialog, ada juga penjelasan untuk scene, shot, dan panel. Hampir semua storyboard maupun baik di TV komersial atau animation series ataupun live action, formatnya kurang lebih nggak jauh-jauh kayak gini gitu. Jadi ini sangat standar ya teman-teman. Yang penting scene atau shotnya itu dijelaskan, shot berapa, scene berapa gitu. Actionnya juga misalkan si karakter ngapainnya aja itu dijelaskan. Dan ada dialog, si dialognya juga dimasukkan. Ini format storyboard yang standar menurut saya ya di berbagai industri gitu. Jadi jangan kebingungan, jadi saya harus belajar gaya storyboard yang mana nih gitu. Nggak harus bingung, karena pada dasarnya storyboard itu pemvisualisasian yang dibubuhkan juga ditambahkan dengan seperti teks dan juga
pengarahan kamera saja sebetulnya gitu. Jadi ini format yang sangat standar yang bisa dipakai oleh teman-teman SMK ataupun teman-teman mahasiswa gitu. Oke, next. Oke, jadi tahap pembuatan storyboard yang efektif dan efisien itu seperti apa sih gitu? Biar nggak lama teks waktu yang terlalu lama dan juga tidak membingungkan dan juga bisa dimengerti oleh tim produksi gitu. Seperti apa sih gitu storyboardnya? Nah, yang pertama itu harus bedah dan pahami skripnya. Seringkali kalau bikin storyboard ya, apalagi di industri serial animasi, skripnya belum dibaca full, misalkan baru satu paragraf udah dibikin tuh storyboardnya udah mulai set biar pengen ngejar cepet gitu kan, itu sangat salah gitu. Baiknya ketika kalian dapat skrip dibedah dulu, lebih bagus lagi ada namanya proses reading ya. Kalau di film dan animation itu ada proses reading di mana kita membaca skrip ini dengan para aktor ataupun para animator dan juga director yang bertanggung jawab gitu. Dibaca bareng-bareng si skripnya, kita berakting selayaknya karakter yang ada dalam skrip tersebut. Dengan begitu kita semua paham akan bagaimana si film ini akan dibuat gitu. Dari segi style, dari segi timing, dari segi actionnya mau kayak gimana gitu. Itu proses reading itu sangat penting. Tapi jika misalkan kalian tidak bekerja dalam sebuah tim, reading sendiri aja cukup gitu. Tapi baca dari awal sampai akhir, sampai betul-betul kalian ambil merem gitu, ambil berimajinasi, oh ini di adegan ini seharusnya dia datang dari bawah gitu, atau misalkan lompatnya dari mana gitu. Sambil berimajinasi. Biasanya kalau saya ketika membaca skrip itu, skrip yang udah di print tuh sambil coret-coret aja di skripnya. Oh nanti angle-nya dari sini nih, oh ini si karakter nanti munculnya dari sini. Oh nanti dia nangisnya kayak gini gitu. Itu sangat penting ya teman-teman. Untuk memahami skrip secara keseluruhan dulu sebelum memulai membuat storyboard gitu. Perlu dibedah gitu, misalkan si scriptwriter nulis misalkan di skripnya itu tertera ceritanya si naga melompati gedung besar gitu sebelum menerkam sang hero gitu. Nah, misalkan gedung besar kayak gimana dulu gitu. Sebagai sebuah artis kan kita harus bekerja secara visual ya. Gedung besarnya sebesar apa, terus kayak gimana bentuknya. Nah, itu dikomunikasikan dengan si scriptwriter maupun si direkturnya. Nih, kamu mau gedungnya bentuknya apakah castle ataupun gedung pencakar langit modern gitu. Ya itu harus dibedah barang-barang gitu. Itu penting ya teman-teman. Oke. Next. Lewat, sorry. Setelah membedah skrip, ada namanya proses thumbnailing. Thumbnailing ini teman-teman proses di mana kita membuat sketsa-sketsa secara sangat kasar yang cukup dimengerti oleh kita sendiri. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau thumbnailing saya tuh biasanya dicoret-coret langsung di kertas skripnya. Cuman yang propernya sih sebetulnya yang bagus tuh di kertas kosong, kalian bikin frame-frame beberapa tuh. Misalkan kita bekerja per scene dulu deh, per paragraf itu kan. Di scene 1 misalkan adegan tembak-tembakan di dalam rumah sakit gitu. Kita baca itu satu scene, lalu kita bikin storyboard thumbnail itu satu scene itu dalam kertas kosong dengan coret-coret yang sederhana aja. Yang penting kalian sendiri mengerti. Karena si storyboard thumbnail ini bisa dibilang sebagai reminder atau biar kalian itu kebayang secara rough, secara raw dulu deh gitu. Storyboard ini mau dibawa kemana gitu. Karena biasanya kalau kita bekerja hanya di dalam kepala, ketika membaca skrip, oke, gua udah kebayang nih, misalkan si Spider-Man-nya terjun dari jembatan, nempel di mobil truk, lalu gini-gini. Biasanya ketika nanti mau dipraktekkan ke dalam storyboard realnya, kelupaan.
ataupun ada ide lain yang tiba-tiba merusak semua runutan ide yang sudah kita bangun dalam kepala. Jadi thumbnailing ini men-tackle masalah tersebut gitu. Ketika kita ngebayangin sebuah adegan dalam satu shot, langsung digambar thumbnailnya. Ketika kita udah kebayangin satu scene, langsung dibikin runutan per panelnya si adegan ini from start to finish tuh kayak gimana gitu. Jadi thumbnail ini adalah gambaran kasar bagaimana si storyboard ini akan bekerja sebelum dimulai real storyboardnya gitu ya, agar kita tuh tidak lupa gitu adegan yang sudah kita bayangkan seperti apa gitu. Ini storyboard thumbnail biasanya untuk dimengerti diri sendiri aja gitu sebelum mengerjakan storyboard realnya gitu, biar kita nggak lupa, bukan untuk di-share kepada tim director atau tim lain gitu. Ini pentingnya thumbnailing ya. Oke, next. Lalu tahap 3 adalah memasukkan teks, dialog, dan action. Nah, setelah bikin thumbnailing tadi, biasanya seringkali kalau saya sendiri dengan teman-teman yang lain tuh, setelah bikin thumbnailing, kan itu tanpa dialog dan action tuh. Kadang kita lupa, oh ini yang tadi shot berapa ya gitu. Oh ini dialognya apa ya gitu. Nah itu penting banget ketika setelah thumbnailing, kita buru-buru masukin dialognya tuh per panel, dimasukin actionnya ngapain. Misalnya tadi si Spider-Man, sketsanya misalkan jadi 4 panel tuh ketika adegan dia lompat dari jembatan ke truk, lalu menerjang musuh gitu, jadi 4 gambar tuh. Buru-buru dimasukin si actionnya, dialognya apa, sama kita dimasukin si teksnya. Biar seringkali kalau kita udah keasikan menggambar thumbnail terus karena kita tumpah ruah gitu ya, ide yang dalam kepala tuh udah mulai klik nih, udah connect nih, ngegambar tuh sampai beberapa lembar, pas kita mau gambar storyboard realnya, kelupaan ini tadi yang adegan ini dialognya apa ya gitu. Malah kepotong motong-motong adegan yang lain gitu karena karena kelupaan. Jadi biasanya kalau saya dengan teman-teman tuh di studio setelah thumbnailing, action text dan action dialog tuh langsung dimasukin straight away biar nggak kelupaan gitu. Itu sih. Next, lalu setelah thumbnailing beres, text dan action sudah masuk, finish your drawing gitu. Jadi ya tinggal diberesin aja si gambarnya. Either kamu mau bikin storyboardnya ini lebih raw ataupun sangat clean, itu terserah kebutuhan kalian masing-masing gitu. Itu tinggal diberesin si gambarnya sedemikian rupa agar setiap shot dan angle itu enak, itu runutan scene-nya ya, dan juga ketika diperlihatkan kepada teammate yang lain atau director itu bisa kebayang, oh ini maksudnya kemana gitu. Oke, setelah itu ya masukkan perintah kamera dan efek lainnya. Jadi si shot-shot yang tadi itu kan pasti dalam animasi dan film pasti ada kamera movement ya, dan juga kamera angle gitu. Nah itu dalam storyboard, bikin storyboard itu penting juga bagaimana kita menjelaskan secara visual bagaimana si kamera movement ini berlangsung gitu. Apakah zoom in, apakah zoom out, apakah panning, apakah tilting gitu. Ini biasanya dibubuhkan dengan bentuk garis-garis merah untuk kamera, sangat standar, kurang lebih ya saya pikir kebanyakan gitu pakai garis merah ya. Dan juga untuk action line itu banyakan pakai garis merah juga sih. Mungkin ada beberapa studio yang pakai warna biru, tapi mostly untuk standar industri pakai garis-garis merah ya untuk kamera movement. Dan juga misalkan ada sound effect meledak ataupun sound effect yang perlu memang ditampilkan gitu, bisa dimasukkan juga gitu. Ataupun misalkan efek-efek misalkan perubahan warna background atau mood daripada si scene tersebut, itu juga dimasukkan setelah proses finishing gitu. Karena kalau kita terlalu sibuk memberikan instruksi kamera dan juga efek sebelum storyboardnya finish, biasanya si gambarnya terlalu berantakan dan juga sulit untuk dimengerti gitu ya. Jadi biasanya ini dimasukkan pada proses akhir gitu, agar si garis-garis perintah kameranya jelas dan ya clear lah gitu. Ya setelah itu check your board gitu, karena seringkali ketika kita mengerjakan storyboard itu kan fokus terhadap
setiap panel dan shot-shotnya terlalu tekun gitu sampai kita tidak bisa merasakan secara holistik dari bagaimana si storyboard ini si kesannya kayak gimana gitu. Jadi sangat penting ketika sudah selesai kalian review sendiri, ambil 2 langkah ke belakang gitu ya istilahnya, lihat secara keseluruhan bagaimana si scene-scene dan shot-shot ini berkaitan, apakah runutannya cut to cut-nya enak, blocking kameranya tidak ada yang jumping dan lain-lain gitu, biasanya ketahuan setelah udah selesai justru gitu. Karena biasanya kalau ketika proses menggambar storyboard kita terlalu fokus terhadap ini ya, anatomi gerakan orangnya kayaknya kurang tepat deh, atau misalkan ini kayaknya kurang jelas deh perintah dialog actionnya gitu, si teksnya gitu. Tapi kita melupakan secara link setiap scene-nya itu terlupakan gitu, sehingga seringkali ketika storyboard artist itu ketika selesai nggak dicek, banyak sekali blocking kamera yang kurang tepat secara 360 rules-nya, dan juga jump cut juga itu sering terjadi setelah selesai gitu, nggak kecek. Jadi sangat penting untuk recheck storyboard setelah selesai dibuat. Oke, ya nanti mari kita coba. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana membuat storyboard dari skrip sampai jadi panel-panel storyboard. Kita akan coba praktekkan, tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Permisi Kak, numpang nanya, boleh nggak sih kita improvisasi visual sama story ke scriptwriter? Soalnya kadang scriptwriter suka nulisnya kepanjangan, padahal secara visual gerakan. Oh, sangat bisa, itu sangat bisa. Karena bahasa literasi atau literal, atau bahasa kata-kata dengan bahasa visual itu sangat berbeda ya teman-teman. Misalkan scriptwriter ingin menjelaskan si karakter kepleset, tapi keplesetnya itu ankle-nya lalu jatuh ke sebelah kanan gitu. Itu kan kalau dijabarkan oleh kata-kata cukup mendetil ya, cukup panjang ya. Cuman kalau digambarin dalam satu action juga gambar udah selesai gitu. Itu sangat bisa banget, dan itu makanya penting di mana kalian ngobrol atau berkomunikasi dengan scriptwriter-nya gitu ketika proses reading gitu. Itu seringkali juga di kantor kalau misalkan ide scriptwriter-nya udah ngasih ide tentang adegan tertentu, tapi kita punya ide yang mungkin bisa cocok atau lebih menarik, itu bisa didiskusikan juga gitu. Jadi kita selalu punya ruang untuk improvisasi sebetulnya dari apa yang skrip tuangkan oleh scriptwriter gitu. Juga ideation dari director itu jangan mentah-mentah kita kerjakan sesuai dengan ide dia. Kalau misalkan kita punya ide lain yang lebih menarik gitu, itu bisa juga di elaborate lagi gitu. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup ya sebelum kita praktik cara menuangkan skrip ke storyboard. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Permisi Kak, kalau buat storyboard biasanya referensi gestur dan actionnya dari mana saja? Kadang gambarnya nggak sesuai sama yang diinginkan. Oh, kalau referensi gestur dan actionnya sebetulnya itu larinya terhadap belajar teknik menggambar ya. Menggambar dasar yang bukunya banyak banget lah. Ryan Lang, bisa baca bukunya, aduh saya lupa namanya. Nanti mungkin saya bisa share juga ya untuk buku-buku tentang gestur dan action, karena sebetulnya gestur itu lebih kepada teknik ilmu menggambar dasar lah gitu, daripada menggambar storyboard gitu. Sering-sering baca dan sering-sering latihan aja sih sebetulnya untuk gestur ya. Lalu soal untuk referensi action ya seperti saya bilang dari awal, sering nonton film animasi dan live action di YouTube, Netflix itu sangat membantu sih untuk develop imajinasi kita gitu biar lebih advance lagi soal action. Itu kurang lebih teman-teman. Oke.
Saya ada skrip. Bentar, buka dulu skripnya. Share ini aja gitu ya, Windows ya. Entire screen. Kayaknya mendingan entire screen deh ya. Oke. Nah, ini saya ada skrip dari studio di mana saya bekerja dulu. Ini tentang animasi serial si Rico yang tadi saya liatin ya, teman-teman. Kita akan ambil beberapa scene untuk coba kita kerjakan ya si storyboardnya. Rico the Series Season 4 episode 2. Kayaknya penulisnya ada di sini, Jan. Oh iya, ada Teresti ya? Aduh, ada pemiliknya ini, bagaimana ini? Mengawasi. Silakan dilanjut. Aduh. Ada penulis skripnya ternyata teman-teman nih. Shout out to Teresti. Terima kasih telah meminjamkan skrip ini pada saya untuk dieksekusi. Oke, kita coba eksekusi skrip scene 2 ini ya. Di scene 2 ini ada biasanya kalau animasi itu mungkin teman-teman juga udah tahu ya, terdiri dari beberapa scene ya. Dalam scene itu ada shot, dalam shot itu ada panel ataupun frames gitu. Scene ini biasanya dibatasi di mana set itu terjadi gitu, misalkan adegan di kamar scene 1, adegan di lapang bola scene 2 gitu. Jadi terbatas dalam batasan set scene atau ruang adegan lah kita sebut ya. Jadi scene 2 ini di halaman rumah Rico, teman-teman. Halaman rumah Rico. Nah, biasanya kalau di skrip itu ada informasi EXT atau GNT. Kalau EXT itu artinya di luar, ya di outdoor ya, Teresti ya. Kalau INT itu di dalam ruangan. Betul ya, Teresti ya? Betul. Oke. Di luar di luar halaman rumah Rico siang hari, biasanya juga informasi tentang waktunya siang hari, malam hari, pagi hari itu juga diberi oleh scriptwriter. Dan itu jangan sampai miss, karena seringkali teman-teman bikin storyboard buru-buru karena sudah klik dengan adegannya, ternyata salah waktu, adegannya malah malam atau malah siang gitu. Jadi informasi ini harus sangat diperhatikan, entah siang, malam ataupun sore gitu ya. Lalu di sini montage Rico mengencangkan tali sepatu. Rico memasang handbandnya. Terakhir Rico mengikatkan tali di kepalanya. Oh, sorry. Saya belum ngeliatin dulu ini ya, si karakternya. Nah, biasanya sebelum mengerjakan storyboard, teman-teman juga akan diberi karakter sheet-nya. Karakter ini akan menjadi panduan kalian dalam membuat storyboard gitu. Ini ada karakter Rico ini, yang anak kecil cowok, dan ada karakter Kyo yang akan tampil di adegan yang akan kita eksekusi. Oke, juga selain karakter desain, teman-teman juga akan diberi konsep art setnya, di mana adegan ini akan berlangsung. Jadi misalkan adegannya nanti di dalam rumah, nanti si director atau tim akan nge-provide kalian si desain interiornya gitu. Kalau misalkan adegannya di luar, nanti desain eksteriornya akan dikasih. Ini kita akan gunakan ceritanya rumah ini adalah rumah Rico eksterior. Oke, jadi udah kebayang ya rumahnya ini, adegannya ini. Karakternya
ini gitu. Oke, kita akan coba langsung eksekusi. Tadi, oh iya. Scriptnya mana sih? Mau di close. Riko mengencangkan tali sepatu. Riko memasang handbandnya. Terakhir Riko mengikatkan tali di kepalanya. Nah, penting sekali teman-teman. Kalau kita mengeksekusi sebuah storyboard atau sebuah script, itu jangan terbatas hanya misalkan bacanya 2 paragraf atau beberapa action saja. Biasanya saya ada namanya kalau di kalangan kami storyboard artis chunking gitu. Jadi mengambil beberapa part yang dirasa enak untuk dimasukkan dalam satu page kertas storyboard gitu. Biar adegannya itu nanti secara cutting scene-nya dan juga blocking karakternya itu nggak ada yang miss. Jadi kalau di adegan ini kita bisa lihat si Riko ini sedang latihan kungfu ya, latihan bela diri lah kurang lebih. Jadi si Riko ini mengencangkan tali sepatu, Riko memasang handband seperti handband karate mungkin ya. Terakhir Riko mengikatkan tali di kepalanya. Ini bentuknya montage. Montage itu lebih kepada footage setiap satu shot yang terpisah-pisah gitu ya teman-teman. Montage itu. Lalu Kyo bertepuk tangan. Lalu Kyo dialog, wah keren banget Riko, kayak jagoan di film-film. Lalu Riko menjawab, iya dong, hehehe. Lalu di sini ada informasi action. Riko menyiapkan ponselnya dengan tripod di depan, lalu mengambil beberapa langkah mundur. Oh, jadi si Riko ini ceritanya mau latihan bela diri sambil direkam pakai HP, pakai tripod ya teman-teman. Kita coba chunking si adegannya sampai sini dulu, biar alur dari nanti shotnya itu biar enak gitu, jangan terlalu banyak lah. Kita cang sampai segini dulu. Oke. Nah, di sini kita punya panel storyboard. Ini panel storyboard yang saya standar yang saya pakai di studio ya. Setiap studio biasanya punya style atau formatnya masing-masing, cuman kurang lebih sama seperti yang saya dijelaskan tadi. Ada frame untuk menggambar, ada juga perintah VO-nya perintah dialognya seperti apa, dan juga untuk text action-nya seperti apa, juga space untuk ngasih tahu ini shot berapa atau panel berapa gitu. Kurang lebih sama. Ini yang saya pakai di studio ya teman-teman. Oke. Tadi di skripnya Riko mengencangkan tali sepatu. Oke, untuk montage sih biasanya kan ini speednya atau si timingnya cepat ya montage. Kita akan coba bikin close up aja mungkin ya, karena biasanya si cuttingnya cepat dan juga biar kesan rusuhnya gitu, rusuh atau kesan buru-burunya gitu ya, kesan buru-burunya itu dapat juga gitu. Riko mengencangkan tali sepatu. Sederhana saja, biasanya bikin thumbnailnya dulu, thumbnailing, oret-oretan kasar. Kita bikin dalam angle yang rendah, low angle. Isi Riko, ini tali sepatunya. Seperti ini, thumbnail. Lalu montage kedua, Riko memasang handband. Ini kita akan bikin super close up juga nih. Ini kepala Riko, handband, lalu tangannya menggapai belakang kepala, menarik tali di belakangnya. Lalu terakhir Riko mengikatkan handband, headband ya. Handband itu tangan, bukan headband. Handband tuh di tangan dong harusnya.
Close up tangan Rico. Masukkan handband. Itu ya, kurang lebih mungkin. Lalu ada apa? Rico mengikat tali kepalanya. Yang tadi ya. Mengikat tali. Oke. Lalu Kyo bertepuk tangan. Kyo. Tepuk tangan. Lalu dia dialog Kyo. Meskipun hanya coret-coret, penting juga untuk di sketsanya disesuaikan dengan ekspresi yang mau kita sampaikan ya. Keren nih. Biar nanti kita ketika eksekusi storyboard realnya tidak kelupaan. Terus Rico, iya dong, hehehe. Nah, ini kan ceritanya si Rico sudah memakai peralatan latihannya tuh. Baiknya kita langsung bikin dia dalam full shot ya, full body ya, biar si audiens bisa ngelihat, oh si Rico yang tadi dipakai itu apa aja sih, kelihatan gitu. Juga gestur belagunya, mungkin dadanya agak busung. Iya dong, hehehe gitu. Bisa kelihatan gitu sih. Enggak sombong ya, maksudnya pede gitu. Nah, ini kan close up dan medium shot ya rata-rata teman-teman. Dalam storyboard itu penting sekali untuk memberikan informasi kepada penonton bagaimana si posisi setiap karakter dan setnya ini berada di mana gitu. Dan itu biasanya divisualisasikan dengan established shot. Established shot itu shot secara jarak jauh ataupun bird eye view angle-nya untuk memperlihatkan di mana posisi setiap karakter dalam set tersebut. Nah, karena tadi adegannya sudah close up, montage, kita akan gunakan established shot untuk menjelaskan adegan ini. Rico menyiapkan ponselnya dengan tripod di depan lalu mengambil beberapa langkah mundur. Nah, kita akan bikin dia dalam angle yang agak jauh dari atas. Sorry, tadi Rico lihat sebelah kiri ya. Berarti handphonenya mungkin di sini, tripodnya. Dan Rico ini si Kyo, blocking Kyo. Ini mungkin sedikit potongan potongan bagian rumahnya agar penonton tahu mereka tuh di sebelah mana sih mainnya, di depan rumahnya tuh. Di rumahnya kan jendelanya. Nah, ini tuh biasanya established shot dikeluarin pas adegan awal sih biasanya, cuman berhubung dengan ceritanya ini langsung montage, established shot-nya kita pakai di belakangan gitu. Nah, ini thumbnailing udah beres nih teman-teman. Thumbnailing udah beres, tinggal masukin dialog biar nggak kelupaan. Tadi, nah Rico mau tali sepatu. Wah, waktunya udah mepet nih. Oke, Rico mau tali sepatu, Rico memasang handbandnya. Saya coba percepat deh ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman juga udah mau pada
beli takjil nih. Pada buka puasa, guys. Upsi. Oke. Kyo bertepuk tangan. Oke. Kyo lalu, wah keren banget Riko, kayak jagoan-jagoan film. Iya dong. Oke, ini dialog udah beres nih. Tinggal kita kasih notes. Ini pembagian shotnya teman-teman. Ini shot 1, ini shot 2, shot 3, shot 4A. Kenapa shot 4A? Karena nanti ini masih bersambung dengan panel yang di bawah. Ini masih dalam shot 4 ya. Jadi di sini nggak cutting. Ini 4B, ini shot 5, ini shot 6. Mungkin nanti ada shot 6B ya. Untuk ngejelasin adegan si Riko mundur ke belakang setelah masang tripod. Oke, setelah selesai thumbnailing dan teks, kita tinggal refine si gambarnya. Kita redupkan dulu dikit. Lalu tinggal refine si gambarnya. Menggambar storyboard itu nggak usah detail banget teman-teman, apalagi untuk series ya. Karena seringkali kita dikejar waktu yang cukup ketat. Dan juga very unnecessary teman-teman gambar bagus-bagus banget untuk storyboard, karena nanti kalau direkturnya kurang suka, ya dihapus lagi gambarnya, dicoret-coret lagi. Nanti direvisi, wah capek lagi. Jadi cukup dengan gambar-gambar yang sederhana aja, yang penting informatif. Karena biasanya kalau bikin storyboard tuh dapat beberapa kali revisi dari direkturnya. Jadi siap-siap aja mengulang lagi gambar, sampai kita mungkin sampai kita capek. Mungkin kita bikin si Riko-nya berlutut, kakinya berlutut sebelah kali ya. Kita pakai celana pendek, pakai kaos kaki. Oke, ini untuk karakternya. Biasanya untuk background saya pakai line yang lebih redup. Oke, selesai. Lalu pasang headband. Kalau pasang headband biasanya tangannya agak tegang ya, karena tarik. Oke, dan handband. Saya nggak yakin ini handbandnya emang bentuknya kayak gini atau gimana. Tapi kurang lebih seperti inilah ya. Maafkan saya Ibu Resti kalau si penggambaran visualisasinya kurang sesuai ya. Ini bulan puasa dan bentar lagi buka, jadi mohon dimaafkan kalau kurang bagus. Tangan lagi lemes-lemesnya ya. Tapi ya, saya mencoba sebisanya ya. Oke, ini kepala Riko, headband,
tangannya menarik ke belakang. Tali mungkin. Okay, and then si Kyo. Jadi kalau untuk menggambar karakter, teman-teman, untuk di storyboard ya, kalian perlu tahu si outer shape-nya aja, siluetnya si karakter. Misalkan si Kyo nih sebetulnya kan lebih kompleks ya, tidak hanya bulat. Cuman kalau ketika kita udah mengenali si karakternya, dia tepuk tangannya, sorry. Udah mengenali karakternya secara karena sering digambar, kita akan menemukan gambar bentuk yang paling sederhana dari karakter tersebut gitu. Dan itu akan ngebantu kita ketika proses bikin storyboard. Oke, mungkin dia perlu background sedikit. Posisi kecil ya di belakang rumah ya. Backgroundnya adalah tadi ya, rumahnya dia, backgroundnya tuh. Ya, cukup. Lalu kita copy adegan tersebut ke panel selanjutnya, karena ini memang ada yang masih di shot yang sama. Kita bikin dia masih jempol. Oke, lalu si Riko belagu. Oke, background belakang agak rumah dia mungkin. Oke, yang dia pasang keyboard, pasang tripod. Ini terlihat di background di sini. Biasanya ditambah garis-garis imajiner ya teman-teman kalau untuk plane tuh, biar tahu bahwa ini tuh daratan gitu atau yang dipijak. Nah, kalau misalnya dalam satu shot tuh ada 2 adegan, kita bisa bikin adegan itu dalam garis berwarna biru.
Ini adegan keduanya itu ketika si Rico mundur ke belakang dan mulai bersigap. Sang kuda-kuda mundur ke belakang. Kak, biasanya kalau digital art pakai pen display atau pen tab itu, kalau saya sekarang pakai pen display ya, tapi kadang pakai pen tab juga, gimana pegalnya aja. Kalau lagi pegal pakai pen display, pakai pen tab, kan sih, itu tergantung gimana kalian nyamannya aja sih. Oke, ini udah selesai nih. Storyboardnya sudah selesai, tinggal kita kasih instruksi-instruksi kamera movement. Misalkan untuk biar lebih dramatis, adegan ketika dia narik sepatu, kita kasih panah bahwa si sepatunya ditarik keluar, tangannya menarik keluar, lalu kameranya agak zoom in dikit, mengarah ke si talinya. Lalu tangannya juga tarik ke atas. Ya, narik handbrake, ditarik keluar tangannya. Ini kasih zoom in, nggak usah deh kayaknya. Dia clapping, tepuk tangan, bisa dikasih sedikit notasi visual. Lalu dia kasih jempol. Yap, kurang lebih seperti itu teman-teman, menggambar storyboard serial sederhana. Tadi berapa menit ya? Sekitar 20 menit saya gambar. Sudah selesai setengah scene. Jadi kurang lebih seperti itu. Proses gimana saya menggambar storyboard secara efektif dan efisien, biar cepat dan juga secara penuturan storytellingnya dapat. Yap, kurang lebih seperti itu. Ini belum dihapus ya. Oke. Ya, dan ini mungkin butuh sedikit touch up untuk background dan lain, cuman overall I think this is nice lah, cukup. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, cara membuat storyboard secara efektif dan efisien. Kang Irfan, silakan kalau ada yang bertanya atau tambahan. Ya, ke Hendy, mungkin silakan sesi tanya jawab. Hendy Pandu. Mungkin di limit aja ya 5 orang, mungkin 3-5 orang, karena ya, yakin karena buka, sudah mendekati, kita batasi hanya sampai 5 orang. Siapa tahu teman-teman mau bertanya langsung, silahkan. Ya. Bisa open mic-nya. Silakan, Paulu. Silakan langsung aja. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Patricia. Saya mau tanya, ini mungkin sedikit pribadi, biasanya kalau storyboarding itu gajinya berapa? Itu pertanyaan bagus ya, harus ditanyakan. Oke. Saya buka aja ya. Mungkin kalau rata-rata studio di Bandung, Jakarta itu range-nya sekitar 6-7 juta ya kalau nggak salah. Dulu waktu tahun kemarin, setahun 2 tahun kemarin lah. Nggak tahu sekarang mungkin naik sekitar 6-7 juta. Kalau untuk di luar negeri, untuk per shot-nya itu rata-rata 900 sampai 1.100 dolar. Per episode. Itu kalau 1.100 dolar sekitar 1.800.000 ya. 18 juta. Ya kurang lebih lah 16 jutaan gitu kalau untuk di luar negeri. Memang kalau untuk di luar price tag-nya agak tinggi. Cuman memang demand untuk komunikasi juga kualitas storyboard itu memang perlu standar yang lumayan tinggi juga sih. Itu kurang lebih. Itu pengetahuan saya, mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu ya. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, ada yang lain? Silakan. Langsung aja, open mic aja. Permisi kok. Ya. Saya mau tanya, pekerjaan storyboarding itu kebanyakannya onsite atau remote ya? Kalau sekarang sepertinya remote ya.
ada juga beberapa studio memang requirement-nya harus di studio langsung karena harus tandeman langsung sama director seperti studionya Leskopak, Upin Ipin tuh. Terus studio-studio Indonesia seperti Adi Sukojarwo kalau nggak salah belakangan tuh masih harus ngantor. Tapi mungkin 60-70% udah remote sih ya. Karena sekarang udah ada Google Meet dan lain-lain. Thank you, Iltan. Semoga menjawab. Oke, makasih ya kok. Ya. Ada yang lain? Silahkan, ada lagi. Mumpung masih ada di sini speakernya. Langsung aja open mic. Kayaknya udah mau pada buka puasa nih. Udah pada... Ya, dari gambaran tadi, profesi yang benar-benar ini ya, menjanjikan ya. Nggak dituntut finish gambarnya, ya. Relatif cepat, gajinya besar ya. Mudah-mudahan ini makanan yang enak buat Gen Z ya, Gen Z. Segera ya belajar tadi elemen-elemen tadi. Ya mudah-mudahan insya Allah ada kelanjutannya. Tentu saja Teh Resti nanti juga mau bedah skrip ya, ngajarin. Nah, betul. Skrip. Buat teman-teman yang penasaran tentang materi-materi selain storyboard, tentu saja storyboard ini juga ada game, ada yang lain-lain, ada animasi, ada desain grafis, tutorial-tutorial, rekaman, seminar, workshop, ada cek di YouTube-nya Nusa Edu ya. Bisa dicek. Free ya, gratis, ada banyak tutorial yang bisa diikutin, termasuk rekaman ini nanti kita upload juga supaya teman-teman bisa dibuka lagi. Seperti itu. Ya. Mangga, silakan. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup sesaat lagi? Ya, ini ada yang mau minta soft file PSD-nya untuk format storyboard. Nanti saya cantumin di komen ya linknya. Ya, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, langsung aja. Kecuali sampel. Permisi Kak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kira-kira skill apa aja yang diperlukan dalam storyboard ini? Tentu saja seperti yang tadi dijelaskan, skill menggambar ya, menggambar yang cukup, tidak perlu menggambar yang luar biasa, dan juga pengetahuan tentang sinematografi dengan banyak nonton, dengan banyak nonton film berkualitas di Netflix banyak sekarang tersedia. Saya pikir sudah sangat bisa membantu kita sih untuk jadi untuk bikin storyboard yang baik. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga menjawab. Iya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, portofolio untuk storyboard artis yang bagus itu bagaimana, khususnya bagi yang belum berpengalaman atau belum pernah. Kalau untuk beginner pengen kerja di studio bikin porto, kalian cukup cari skrip Marvel atau Disney atau film-film lain yang secara online banyak tersedia. Kalian cari skrip pendek, lalu dari skrip tersebut kalian bentuk jadi sebuah storyboard. Itu bisa jadi portofolio yang bagus. Ataupun misalkan dari novel pun bisa jadi storyboard. Ambil aja satu paragraf atau beberapa scene dari novel, bisa jadi lalu kalian bikin dalam beberapa page storyboard, itu bisa jadi porto yang kepake banget bagi studio. Ya, tadi ada yang angkat tangan lagi, siapa? Silakan, open mic. Ya tadi saya lagi, sorry, mau nanya lagi gak apa-apa? Ya, kenapa? Itu kan tadi kan seperti bilang kalau untuk portfolio itu bisa cari skrip dari studio-studio lain. Kalau misalnya ada kayak indie project sendiri, itu juga bisa nggak kira-kira kayak boleh banget. Proyek pribadi? Boleh. Misalkan kamu punya skrip sendiri atau konsep animasi sendiri, boleh banget. Itu lebih baik lagi. Oh ya, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin Kang Januar bisa sharing pengalaman menjadi profesi storyboard artist, bagaimana sih rasanya? Selain tadi skill yang tadi ya, apakah merasa beruntung punya profesi ini dibandingkan pernah mengerjakan yang lain? Ya, maksudnya tidak ada pekerjaan yang mudah ya. Maksudnya kan orang banyak bilang, aku nggak bisa ngitung, nggak bisa malas
ngitung, malas belajar yang lain, udah kayaknya ngegambar atau jadi ilustrator gampang ya. Itu tidak seperti itu juga sih. Menjadi ilustrator ataupun seseorang yang bekerja di industri kreatif punya pedihnya tersendiri gitu. Berjibaku dengan kejenuhan, pegal punggung tentunya, dan juga mental yang diasah karena seringkali klien atau director itu high demand ya, maksudnya demand-nya itu tinggi, banyak revisi berulang, begadang, itu adalah salah satu yang hal-hal kecil lah dari hal-hal yang lebih berat lainnya gitu dalam menjadi seseorang yang bekerja di industri kreatif. Untuk storyboard artis, menurut saya comparably lebih nyaman, lebih enak karena lowongan atau pekerjaannya itu menurut saya cukup tersedia banyak ya, apalagi remote. Di luar negeri itu sangat mencari storyboard artis, bayarannya pun sangat mencukupi menurut saya untuk bagi pribadi saya sendiri. Dibanding misalkan bekerja sebagai let's say animator ataupun 3D modeler, itu pun bagus, cuman memang skill untuk mencapai agar bisa menjadi animator ataupun 3D modeler yang proper itu di industri sangat perlu waktu belajar yang cukup tinggi ya, cukup ketat gitu. Untuk storyboard menurut saya sangat mudah sekali untuk belajar storyboard asalkan punya kemampuan menggambar mendasar, pengetahuan sinematografi yang baik, komunikasi yang baik. Saya pikir sangat bisa menjadi pekerjaan yang menjanjikan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Apalagi yang suka freelance gitu ya. Itu sih kurang lebih. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Silakan Lutfi, Kak. Tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Lutfi. Open mic, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Lutfika, silakan. Muhammad Lutfi. Ahmad Zainuri, harus bisa bahasa Inggris nggak Kak untuk remote luar negeri? Ya tentunya ya, kalau bahasa Inggris jadi kewajiban ya, keharusan kalau untuk mencari pekerjaan luar. Jadi penting, nggak bisa open mic, ya udah diketik aja deh. Ya, diketik aja. Oke, memang profesi storyboard artist ini nggak ada kuliahnya ya, dan nggak banyak juga yang tahu tentang profesi ini. Jadi ini sebuah peluang ya, siapa tahu mau coba. Ya, betul. Intinya membuat produk seperti film, animasi, atau konten yang lain adalah tentang preparation ya, persiapan. Nah, persiapan yang penting adalah storyboard. Jangan pernah bikin karya-karya seperti itu tanpa storyboard ya. Itu akan menguras waktu, tenaga ya. Jadi penting sekali storyboard di sini ya. Ya. Wilton, mau ada yang ditanyakan lagi? Bukan cuma on the topic of bahasa Inggris kayak luar negeri gitu ya. Saya mau tanya, kalau misalkan sebagai storyboard artist, peluang cari pekerjaan di luar negeri itu setinggi apa ya? Kalau untuk tinggi rendahnya sih saya tidak bisa menakar ya, cuman peluang itu ada dan cukup luas gitu. Maksud saya kalau kamu cari di LinkedIn atau di Behance ataupun di ArtStation itu job opportunity untuk storyboard artist itu banyak kok. Asalkan memang tidak semudah mencari pekerjaan seperti graphic design yang maksudnya general ya, graphic design atau video editor yang sering kali kalian temukan di TikTok atau di Instagram postnya atau di Facebook gitu. Memang harus agak nyari sendiri di platform-platform yang memang specialized di industrinya gitu. Seperti ya saya bilang tadi di Behance, di LinkedIn, ArtStation, itu 3 platform yang selalu saya pakai sih untuk komunikasi dan cari peluang kerjaan. Mungkin kamu bisa coba juga untuk aktif di situ ya. Oke, makasih baik kok. Ya. Oke, kalau storyboard artist nanti ambil kuliah jurusan apa ya Kak? Saya pun jurusan DKV ya dulu sekolah. Bahkan teman saya ada yang jurusan ini
akuntansi, jago dia jadi director sekarang, jadi storyboard artist. Jadi menurut saya, apalagi kalian-kalian yang kuliah animasi ataupun di kafe seharusnya lebih accelerate lagi untuk bisa mendapatkan kesempatan bekerja di industri animasi khususnya storyboard ya. Semua orang bisa kok. Kau mau nanya how to have a good sense of cinematography? Seperti saya bilang, nonton Netflix banyak-banyak deh. Film Avatar, film Marvel tuh bagus-bagus. Film Disney bagus-bagus sekarang sinematografinya. Dari dulu e-book banyak ya tentang sinematografi, banyak. Betul Kang. Kang Irfan mungkin banyak lah, thousand of books lah punya buku tentang sinematografi. Cuman kalau mudahnya ya nonton Netflix pun udah ngebangun sih sense of cinematography kalau senang nonton ya. Di IG juga banyak yang ngejelasin itu ya. Betul. Poko apa ya namanya? Di YouTube pun ada Poko apa ya? Itulah lupa. Oke. Ada lagi? Teman-teman sebelum kita tutup kayaknya mau pada buka puasa nih, kasihan. Oh, itu udah di chat udah habis, Jan? Apa? Di menu chat masih ada pertanyaan? Sudah sepertinya. Baik, teman-teman, saya rasa karena waktu juga dan saya perhatikan udah cukup lengkap ya, komplit sudah. Silahkan tinggal teman-teman mencoba berlatih terus, banyak observasi, banyak nonton, banyak baca buku, berkomunitas, cek sosial media ya, yang positif-positif. Terima kasih Kang Januar, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal yang tak terbatas ya. Amin. Mudah-mudahan masih mau sharing di kemudian hari. Siap. Membagikan ilmunya, dan bagi teman-teman masih banyak waktu untuk belajar, masih banyak waktu untuk mencoba ya. Jangan pernah takut gagal seperti itu. Sampai ketemu di acara selanjutnya, kita akan datangkan lagi banyak praktisi untuk berbagi. Ya, thank you semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kang Januar. Sukses semua, bye. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Sukses semuanya, sukses, semangat ya, bersemangat. Bye.